Saudara sekalian, satu hal yang mutlak harus kita mengerti dan mutlak harus kita terima, bahwa goal tujuan hidup kita sebagai umat pilihan adalah mengenakan kodrat ilahi. Mengenakan kodrat ilahi. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, yang tidak diberikan kepada semua orang. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3-4, jelas sekali bahwa Tuhan memberikan kita kuasa dan janji-janji yang berharga supaya kita mengenakan kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Mengenakan kodrat ilahi ini sama dengan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Seperti yang tertuang dalam Ibrani pasal 12 ayat 9-10. Mengenakan kodrat ilahi sama dengan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Orang yang mengenakan kodrat ilahi adalah orang yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan agar kita sempurna seperti Bapa di sorga, artinya agar kita mengenakan kodrat ilahi. Saudara, tentu saja kita tidak akan dapat menyamai Bapa, dan jangan sekali-kali berpikir bahwa kita bisa sama derajat dengan Allah Bapa. Allah Bapa, Dia adalah Allah yang maha tinggi, yang selamanya tidak akan tertandingi oleh siapapun, bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita harus sempurna seperti Bapa, artinya kita harus memiliki cara berpikir seperti Bapa. Ini cara berpikir ilahi. Ingat, like father, like son. Seperti ayahnya, demikianlah anak. Dan memang sejak semula Allah menciptakan manusia dengan hembusan nafasnya, wayipak. Manusia adalah keturunan Allah. Keturunan Allah. Demikian di dalam Kisah Rasul Paulus mengucapkannya. Kita adalah anak-anak Allah yang memang sejak semula kita diberi kodrat ilahi. Dan karena kejatuhan manusia dalam dosa, saudaraku, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu ada pada kodrat ilahi. Kodrat ilahi dalam teks aslinya Theas koinonoi fuseos. Theas koinonoi fuseos. Kalimat ini hendak menunjuk, saudaraku, pribadi yang berasosiat dengan Allah. Pribadi yang selalu connect, berelasi, kontak dengan Tuhan. Kontak dengan Allah secara terus-menerus. Pribadi yang telah memiliki kualitas hidup seperti ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah model atau prototipe manusia yang dikehendaki oleh Allah. Dan Tuhan Yesus tegas berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Model hidup seperti inilah yang dikehendaki Allah untuk dikenakan setiap umat pilihan. Dan inilah sebenarnya tujuan hidup yang harus kita gumuli
dan kita raih. Orang yang mengenakan kodrat ilahi adalah orang-orang yang berpikir sesuai dengan apa yang Allah pikirkan. Tentu saja dengan kualitas seperti ini seseorang dapat mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dan orang-orang seperti inilah orang-orang yang bisa dikatakan menyenangkan Tuhan, memuaskan Tuhan. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang pantas disebut sebagai melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak harus jadi pendeta. Bukan hanya berkhotbah, memimpin puji-pujian, jadi singer atau aktivis gereja. Justru melayani Tuhan itu maksudnya melayani keinginan Tuhan, memuaskan perasaan Tuhan. Dan kalau kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, itu bukan karena ada tekanan, bukan karena ada bayang-bayang hukum yang menindis, seakan-akan kewajiban yang harus dipenuhi. Tetapi hal melakukan kehendak Allah harus merupakan nature, kodrat yang otomatis bergerak dalam hidup kita. Not to do but to be. Dan untuk mencapai taraf ini, seseorang harus melalui proses pendewasaan atau pemuritan yang panjang, yaitu seumur hidup kita. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah berarti memiliki cara berpikir seperti Allah, cara berpikir seperti Bapa. Saudara, kekudusan di sini tidak boleh dipahami sebagai kekudusan agama. Kalau agama pada umumnya, dan yang kita kenal dalam Alkitab agama Yahudi atau Yudaism, yang namanya kekudusan itu kalau seseorang tidak melanggar hukum. Melakukan hukum, kalau di Israel itu syariatnya namanya misipatim. Melakukan syariat, itu undang-undang sipil yang mengatur hidup bangsa itu. Melakukan ritual seremonial mereka yang namanya hukim. Itu sudah cukup membuat mereka dikatakan kudus. Tidak melanggar hukum, tidak melanggar syariat, berarti benar, kudus. Ini kekudusan umat perjanjian lama. Dan agama-agama di dunia ini pada umumnya memiliki pola kekudusan seperti ini. Kekudusan orang percaya bukanlah kekudusan yang dibangun melakukan hukum, tetapi pola berpikir. Pola berpikir, cara bertindak, cara berpikir seperti Allah. Nah, saudara, mari kita melihat Allah Bapa itu berkeadaan tidak bisa berbuat dosa. Allah Bapa itu berkeadaan tidak bisa berbuat dosa. Seluruh hakikatnya benar dan kudus adanya. Tipu daya tidak ada padanya. Hal ini bertolak belakang dengan iblis atau Lucifer yang keadaannya jahat semata-mata. Kalau ia berdusta, dia berbuat jahat, ia berbuat dosa dari dirinya. Kalau Allah Bapa melakukan kebenaran, karena memang hakikatnya demikian, karakternya demikian, substansi wataknya demikian. Bukan karena ada hukum yang membayang-bayangi Allah. Kalau Allah dibayang-bayangi hukum dan ditekan peraturan, nggak bisa jadi Allah lagi. Kalau Allah melakukan kebenaran dan keadilan, dan Allah memang tidak bisa berbuat salah, karena hakikatnya memang demikian. Dan Allah bisa berkata, I am the law. Akulah hukumnya. Nah, saudara, Allah Bapa ingin mengajarkan hal yang sama kepada kita. Kalau kita bisa melakukan kebenaran, kalau kita melakukan keadilan, kalau kita melakukan segala hal
yang sesuai dengan kehendak Allah, itu bukan karena dibayang-bayangi hukum, bukan karena ditekan oleh peraturan, tapi karena memang hakikatnya demikian. Kalau Allah berkata I am the law, kita berkata the Lord is my law. Nah, mesti connect sama dia, berasosiat dengan dia. Itu namanya mengambil bagian dalam kekudusan Allah, yang sama dengan mengenakan kodrat ilahi. Dan kekristenan kita itu sebenarnya tujuannya hanya itu. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 18 ada satu pernyataan, saudaraku. Pernyataan Paulus yang kita perlu cermati di situ. Galatia 5:18. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, maksudnya apa ini? Coba ulangi. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara sekalian, kan diharapkan orang jadi baik karena ada bayang-bayang hukum atau peraturan. Tetapi dalam hidup anak Tuhan, Allah Bapa mendidik supaya anak-anak Tuhan memiliki hakikat. Hakikat kebenaran, sehingga ia tidak berbuat salah bukan karena hukum, karena hakikatnya demikian. Dan orang percaya itu, saudaraku, anak-anak Tuhan itu bukan hanya menjadi baik melakukan hukum, tetapi mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Sehingga hidupnya memuaskan atau menyenangkan Tuhan. Dipimpin oleh Roh, sehingga tidak hidup di bawah bayang-bayang Taurat, tidak hidup di bawah bayang-bayang hukum, tidak hidup di bawah bayang-bayang hukum. Roh di sini bisa roh manusia. Jadi kalau di Alkitab kita menemukan roh, seringkali kita tidak bisa membedakan apakah ini roh Allah atau roh manusia. Saudaraku sekalian, roh manusia yang terus-menerus digores dengan kebenaran melalui jiwanya, itu akan membangun yang namanya phroneo atau pikiran roh. Pikiran roh, saudaraku sekalian, ya. Perlu saudara ketahui, ini fisik manusia, daging, ini jiwa. Apa yang diterima oleh manusia melalui mata dan telinganya, input itu saudara, itu membangun sirkuit di dalam jiwanya. Ini jiwa. Di jiwa ini ada pikiran namanya nous. Kalau Alkitab mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, itu pembaharuan nous. Tetapi di dalam diri manusia itu ada hati nurani. Terjemahan Indonesia, hati nurani atau suara hati. Tapi kalau dalam bahasa Yunani kita mengenal sunai desis. Sun itu bersama-sama, eido itu artinya mengetahui, turut mengetahui. Kalau Alkitab mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, Filipi 2 ayat 5-7. Kata pikiran dan perasaan itu sebenarnya dalam teks aslinya hanya satu kata, phroneo. Phroneo. Kata ini menunjuk pikiran dalam roh. Pikiran dalam roh. Sejajar dengan sunai desis. Jadi apa yang didengar, apa yang dilihat, kalau ini kebenaran firman, saudara, akan memberi warna di dalam jiwa. Dan nurani ikut mengerti. Nurani ikut mengerti.
Roh Kudus menolong kita untuk mengerti dalam nos, membangun sirkuit dalam jiwanya, lalu menggores di dalam rohnya. Berusaha memiliki pikiran Kristus, inilah yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Filipi pasal 2, 5 dan 7, Alkitab mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di ayat 12, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Melalui proses pemuritan atau pendewasaan yang pasti digarap oleh Allah melalui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita di waktu yang singkat hidup ini, Bapa mengajarkan hakikatnya. Supaya anak-anak Allah bisa memiliki cara berpikir seperti Allah Bapa. Harus diisi secara cukup dan memadai. Dan menggores di dalam rohnya. Ini menjadi sunaidesis, menjadi suara hati-hati nurani yang kuat. Oleh sebab itu yang harus dilakukan anak-anak Tuhan adalah menjelajah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan menggali, mengeksplorasi dengan benar supaya ia mengerti firman Tuhan yang benar-benar benar. Sebab manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman. Dari menjelajah Alkitab, kita menemukan hakikat Tuhan. Kita mengenal pribadinya. Dan itulah yang kita contoh. Itulah yang kita kenakan dalam hidup. Jadi kalau pengetahuan saudara mengenai Allah miskin, tidak mungkin saudara bisa memiliki kodrat ilahi. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Mari dibaca. Yohanes 17 ayat yang ketiga, saudara. Demikian firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu. Perhatikan. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Coba kita ulangi. Inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal, saudara-saudara, itu bicara mengenai hidup yang berkualitas. Saudara jangan tertumbuh dengan kata kekal. Seolah-olah hidup kekal itu hanya bicara soal panjangnya hidup. Perlu saudara ketahui bahwa bukan hanya di sorga ada kekekalan, di neraka pun ada kekekalan. Hidup kekal bicara mengenai kualitas hidup. Dan hidup kekal bukan hanya diperoleh, dialami seseorang setelah dia mati. Sejak dia hidup, ia harus sudah mulai memiliki hidup yang kekal. Kalau Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup supaya mereka memilikinya dalam segala kelimpahan. Kata kelimpahan di situ bukan banyak. Teks aslinya perisos. Perisos. Ini bukan dalam arti kuantitas. Kelimpahan itu bukan kuantitas tapi kualitas. Aku memberi hidup supaya mereka memiliki satu gaya hidup, satu cara hidup yang very highly in quality, tinggi dalam kualitas. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang berkualitas itu. Mereka mengenal apa? Apa dikatakan di situ? Bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang benar. Bukan Allah yang lain. Allah ini loh. Kalau mau melihat karakter Bapa di surga, baca itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak Ibu saudaraku sekalian, orang harus mengenal kebenaran, saudaraku. Menjelajah Alkitab secara memadai, menggali secara memadai, baru ia menemukan satu peta
dari wajah Bapaknya. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa. Kita tidak akan pernah menyamai derajat Allah Bapa di surga. Dia Allah yang maha tinggi, yang tidak tertandingi oleh siapapun. Tetapi dari gerak dalam sejarah kehidupan yang ditulis dalam Alkitab, kita mengenal hakikat dari Allah Bapa kita. Nah, melalui proses penggarapan Allah, tentu oleh Roh Kudus, maka terbangunlah karakter Bapa dalam kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh menyerap kebenaran. Inilah kelahiran anak-anak Allah, atau kelahiran anak-anak kerajaan yang berkarakter atau berpola pikir seperti Bapa di surga. Inilah pertobatan yang benar, saudaraku. Di sini baru terjadi keselamatan yang sejati, yang membuat malaikat di surga bersorak-sorai. Disinilah baru seseorang mengalami apa yang disebut Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 3 sebagai anagenao, dilahirkan dari atas, atau palingenesia, dicipta ulang. Jadi ketika seseorang menyerap kebenaran firman Tuhan secara memadai, menjelajahi seluruh isi Alkitab, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Tuhan Yesus Kristus yang diutus. Dari perubahan pembaharuan mindset itu sampai dia memiliki cara berpikir Allah. Nah, itu misteri. Di situ dia dilahirkan sebagai anak Allah. Itulah anak-anak Allah. Nah, dengan pernyataan ini berarti, saudara, sebenarnya banyak orang Kristen yang belum mengalami kelahiran baru. Belum. Jadi kalau hanya mulai ke gereja jadi orang Kristen, ikut PA atau ke gereja rajin, belum tentu dia lahir baru. Belum tentu. Dia harus menjelajahi Alkitab dan menggali firman secara memadai. Ada istilah lain yang saya gunakan, sampai dia melintasi batas. Melintas batas. Di mana hartamu di situ, hatimu berada. Dan sedikit sekali orang yang sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru. Harus diakui itu. Bahkan kalau jujur, agak berat saya katakan. Jangan-jangan banyak rohaniwan yang ternyata juga belum mengalami kelahiran baru. Apa sulitnya jadi pendeta? Apalagi yang datang dari kampung, ya. Lihat masa depan tidak jelas. Sekolah Alkitab gratis, ya. Didukung, dibiayai oleh pendeta, dan di kota juga mendapat sponsor. Atau anak-anak kota yang tidak berani masuk persaingan atau kompetisi di marketplace, ya udah jadi pendeta. Mereka bukan tidak bisa berkhotbah, bisa sekali. Bukan tidak bisa konseling, bisa sekali. Bukan tidak bisa main puji-pujian atau main musik, sangat bisa. Bukan tidak bisa mengembalakan jemaat, mengatur organisasi, sangat mungkin. Tetapi apakah betul-betul mengalami kelahiran baru? Bukan melecehkan sekolah Alkitab, saya adalah rektornya, saudara. Saya meratapi keadaan ini. Dan ciri dari rohaniwan seperti itu adalah pemberitaan firman dan pelayanannya tidak diarahkan sungguh-sungguh agar orang mengenakan kodrat ilahi dan menunjukkan fokusnya pada langit baru dan bumi baru. Apalagi kalau orang mendadak jadi pendeta karena mantan artis atau mantan pengusaha, lalu bertobat katanya, kesaksiannya hebat, lalu juga diberi kesempatan berkhotbah. Tapi ironisnya, rohaniwan atau pendeta palsu seperti itu akan jauh lebih laris dan dibutuhkan konsumen daripada pendeta yang mengajarkan kebenaran Injil agar mengenakan kodrat ilahi dan menunjukkan fokusnya ke langit baru, bumi baru. Hal ini bisa diterima karena banyak manusia yang terikat dengan materialisme, saudara. Jadi kalau mendengar khotbah yang benar justru akan berkata, ndak mudeng, pusing, ndak ngerti. Bukan ndak ngerti, dia ndak mau terima. Ya sudah, selamanya dia tidak akan pernah mengerti kebenaran. Jadi sebenarnya ndak mudah, saudara. Ndak sederhana kekristenan itu.
Saya kira banyak di antara kita yang belum lahir baru. Tapi belum tentu masuk neraka, saudara. Belum tentu. Saudara akan dihakimi menurut perbuatan. Ya. Bersama dengan orang-orang yang bukan Kristen. Mungkin saudara protes. Loh, kok disamakan Pak? Mereka tidak percaya kok. Loh, saudara saja nggak percaya kok. Ngerti nggak artinya percaya? Menyerahkan diri kepada yang Anda percayai. Orang yang percaya sungguh-sungguh itu, orang yang mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk yang dipercayai. Seberapa Anda mempertaruhkan hidup untuk itu? Nah, Anda cuma jadi orang baik-baik saja, lumayan bisa ke gereja, moral Anda masih terbangun dengan baik. Tapi juga tidak sedikit saudara yang akan binasa. Jangankan saudara, orang sudah mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan banyak mujizat. Tuhan bisa berkata, aku tidak kenal kamu. Tidak kenal kamu artinya aku tidak ginosko kamu. Aku tidak menikmati kamu. Tidak ada yang gak dapat ku nikmati dalam hidupmu. Tapi kalau orang bukan Kristen lebih lagi Pak. Oh nanti dulu. Tuhan bisa berkata kepada orang-orang tertentu yang Anda anggap mungkin bisa masuk neraka. Tapi kepada mereka Tuhan berkata, ketika aku lapar kau berikan aku makan. Ketika aku haus kau berikan aku minum. Ketika aku bertelanjang engkau berikan aku pakaian. Mereka boleh masuk, dunia akan datang. Tapi ingat, untuk menjadi anak Allah, keluarga kerajaan, itu saudara harus memiliki karakter Allah. Like father, like son. Nah kalau ada orang-orang Kristen menindas pembantu rumah tangga, memperlakukan kejam bawahannya, menghalalkan segala cara untuk mencari nafkah, banyak korbannya, sewenang-wenang, Anda tidak akan selamat. Anda pasti binasa, itu pasti. Mungkin Anda berkata, loh Pak, kita kan percaya Yesus. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Oh, haleluya, saya setuju. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, karena anugerah. Tapi orang yang selamat, artinya yang dikembalikan kepada rancangan semula atau tujuan awal, itu bukan hanya baik Pak, tapi memiliki karakter Bapak, kodrat ilahi. Jadi belum pakai kodrat ilahi, harus baik dulu. Kalau baiknya saja belum, ya jangan Anda mau belajar pakai kodrat ilahi. Makanya saudara, kadang-kadang juga nyaris putus asa. Waduh, waktuku tinggal sekian ini, bisa mencapai itu enggak? Tapi jangan berhenti. Menggeliat dan berusahalah terus. Amin. Lalu apa dong Pak artinya percaya? Oh, berarti sekali. Kita diselamatkan karena iman. Tapi ingat, iman itu apa? Iman datang dari pendengaran. Pendengar oleh firman Kristus. Dengar firman yang benar gak? Kalau dengar, saudara punya mindset pasti berubah. Dan kalau mindsetmu berubah, pasti karakter ilahi, kodrat ilahi engkau kenakan dalam hidup. Jadi kalau orang Kristen merasa sudah selamat, kasihan saudara, kasihan dia. Adalah kabar baik. Kalau manusia berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah diperkenan kembali untuk mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Itulah inti Injil. Manusia diperkenan untuk mengenakan natur Allah. Ini benar-benar kabar baik. Kalau kabar itu tidak bertalian dengan hal-hal yang bernilai kekal dan bertalian dengan kerajaan Allah yang akan datang, bukan kabar baik. Penyesatan. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 jelas bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa, telah berdosa. Kata dosa di situ, saudara, ini hamartia. Hamartia itu artinya meleset. Itu mengejutkan. Ayat itu tidak menggunakan kata parabasis, kakos, paulos, adikia, kata-kata yang menunjuk kejahatan, tapi hanya menunjuk kemelesetan. Kejatuhan manusia dalam dosa itu meleset. Kehilangan kemuliaan Allah.
Ingat tadi saya katakan, kemuliaan Allah itu terdapat dalam kodrat ilahi. Tapi manusia tidak kehilangan kemuliaan manusia. Kita jangan arogan, saudara. Banyak orang-orang non-Kristen yang juga mengajarkan kebaikan. Dan di antara mereka membuktikan moral yang agung, pembelaan terhadap orang miskin, pertolongan untuk orang yang tertindas, sehingga patut mendapat acungan 2 jempol, bahkan 4 jempol, 2 jempol tanganmu, 2 jempol kakimu. Tokoh-tokohnya pun juga mengagumkan. Ada di RRC sana, kalau Anda nonton film Saulim, lihat itu peta karakter, pendidikan agama dan moral mereka, mengagumkan. Baik, itu kemuliaan manusia. Oleh peraturan, oleh hukum, oleh pendidikan orang bisa menjadi baik, saudara. Nah, tetapi anak Tuhan itu bukan menjadi baik karena bayang-bayang hukum atau peraturan. Kita memiliki karakter Allah, cara berpikir Allah, kodrat ilahi. Ini orang-orang yang melintas batas. Ya, saudaraku sekalian, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Pelayanan harus membawa jemaat kepada pola berpikir yang melintas batas ini. Pemberitaan firman Tuhan yang tidak menekankan hal ini berarti penipuan atau penyesatan. Tetapi ironinya, banyak orang lebih tertarik kepada pemberitaan firman yang palsu, yang menekankan pemenuhan kebutuhan jasmani, sampai akhirnya mereka tidak sanggup memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 1-4 mengatakan, cari perkara yang di atas, pikirkan perkara yang di atas. Nah, dewasa ini, Injil yang sebenarnya bukan Injil gencar dipromosikan dan berhasil menggait banyak orang Kristen, terbawa arus penyesatan. Mereka sudah tidak mengerti bahwa keselamatan dalam Yesus Kristus adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya, tujuan semula. Mereka hanya berpikir pemenuhan kebutuhan jasmani dan penyelesaian masalah-masalahnya, seperti masalah ekonomi, masalah jodoh, masalah keturunan, atau masalah anak, dan lain sebagainya, dengan menggunakan mujizat kuasa Tuhan. Relasi mereka dengan Allah terikat dengan asas manfaat, bukan asas devosi. Asas devosi maksudnya asas mengabdi, mau melayani, mau menyenangkan Tuhan. Saudara, menjadi umat pilihan malah menjadi berat. Bukan hanya menjadi orang baik, saudaraku, yang dapat 4 acungan jempol, tapi memiliki cara berpikir Allah. Dan otomatis dia mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Banyak orang merasa sudah menjadi umat Tuhan yang diberkati, padahal mereka belum sungguh-sungguh masuk dalam proses keselamatan. Sejatinya mereka belum memiliki iman Kristiani yang benar. Berkat yang mereka pahami berpusat pada pemenuhan kebutuhan jasmani, dan nanti keselamatan abadi itu seakan-akan hanya menjadi tambahan yang menyusul. Saudara, ayo kita rubah cara berpikir kita yang salah ini. Anugerah yang luar biasa. Kita punya kabar baik, di mana manusia yang berdosa dikembalikan ke rancangan Allah yang semula. Ini perjalanan panjang yang sebenarnya nyaris mustahil. Dan kalau jujur kita mau berkata, jangankan memiliki cara berpikir sepertimu ya Bapak, baik saja aku belum. Coba. Lalu setelah itu mau apa? Ya udah, nggak usahlah jadi orang yang mengenakan kodrat ilahi. Aduh, itu melukai hati Tuhan, saudara. Ada orang yang berkata, Pak, yang penting surga biar cuman jadi tukang pel. Kalau orang tuamu miskin, engkau hanya lulus SD, tidak masalah. Kalau orang tuamu mampu, engkau bisa kuliah sampai S3, doktor, Anda hanya sampai SMP, itu melukai. Anugerah. Di dalamnya termuat fasilitas keselamatan, penebusan oleh darah Yesus, Injil yang berkuasa menyelamatkan,
Roh Kudus yang menjadi meterai dan menuntun kita kepada segala kebenaran dan penggarapan Allah lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan kita punya kesempatan untuk meraih itu. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, jelajahi kebenaran firman Tuhan. Gali kebenaran firman Tuhan. Sediakan waktu yang memadai untuk itu, saudara. Ya, ada satu lagu yang saya tulis yang berkenaan dengan hal ini, baru-baru ini. Bapa ajarku pahami rencanamu lihat. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula, walaupun itu mustahil dengan kekuatanku. Tapi tiada yang mustahil, apapun bagimu. Saudara, anugerah ini tak ternilai. Saudara mendengar kebenaran ini, anugerah juga, saudara. Sebab banyak orang memahami kekristenan hanya sekedar kontribusi untuk membuat ia bisa menjalani hidup ini dengan lebih gampang karena tangan Tuhan yang menolong. Tapi Kristen yang benar malah menyadari justru ikut Tuhan Yesus, jalan hidupnya menjadi berat. Sebab dia ditargetkan untuk mengenakan kodrat ilahi. Like Father, like Son. Dan semua kita memiliki kesempatan yang sama untuk itu, saudaraku. Kelahiran baru itu misteri. Jangan disimplifikasi atau disederhanakan. Kalau saudara Cin ke gereja, pada waktu KKR maju ke depan, ditumpangin tangan lahir baru. Oh, tidak sesederhana itu, saudaraku. Dia harus menyerap kebenaran firman Tuhan dari jelajah yang seluas-luasnya dalam Alkitab. Dan menggali kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia benar-benar menangkap firman yang benar-benar benar. Secara memadai, mencukupi, sampai dia mengalami kelahiran baru. Dan orang yang mengalami kelahiran baru, saudaraku, salah satu cirinya. Saudara mau dengar? Mau dengar? Dia tidak melukai siapapun. Siapapun ini bukan hanya orang-orang di sekitarnya. Siapapun. Dimanapun dia berada. Dimanapun. Dengan siapapun. Dia tidak melukai. Orang akan tahu bahwa Anda luar biasa. Dan di situ saudara baru fungsional sebagai saksi Kristus. Orang akan melihat ada Allah yang hidup dan Yesus Kristus yang diutusnya. Dimanapun, ingat ini. Dimanapun, bukan hanya di kalangan orang-orang Kristen. Kalau seorang pendeta seperti saya ini berbicara di mimbar karena saya belajar homiletik, bisa. Tidak sulit sekali, walaupun tentu juga tidak mudah. Tapi ketika saya di jalan, ketika saya menginap di satu hotel, ketika saya di rumah menghadapi pembantu rumah tangga, ketika saya di samping sopir saya, apakah mereka melihat aku anak Allah dengan karakter ilahi? Itu yang penting. Pembantu rumah tangga yang tadinya bukan orang Kristen, tetap juga bukan jadi orang Kristen.
Bagaimana dia bisa menjadi Kristen karena dari kecil telah didoktrin dengan doktrin tertentu. Tidak bisa. Apalagi kalau lihat orang Kristen yang kelakuannya nggak senonoh. Dia akan berkata agamaku lebih baik. Tapi ketika mereka melihat kasih kita yang tulus, sikap kita yang adil, mereka berkata, tidak mungkin Allahnya salah. Tuan dan Nyonyaku tidak mungkin Allahnya salah. Satu hal yang dia lakukan walaupun tidak menjadi Kristen, dia tidak meludahi muka rajaku. Siapa tahu suatu hari dia mendapat kesempatan masuk dunia akan datang. Karena yang mulia rajaku berkata, yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Tuhan yang bicara, bukan saya. Dan orang Kristen yang membawa kodrat ilahi ini akan ikut menggiring orang Kristen lain. Atau orang yang betul-betul mau diselamatkan. Artinya dikembalikan kepada rancangan semula. Melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa di surga itu bukan hanya bisa nyanyi dan mengakui Allahmu benar. Tapi juga ikut melayani seperti engkau melayani. Menjadi bersinar seperti engkau bersinar. Jadi semakin banyak yang dilahirkan baru, akan semakin banyak saksi yang ditampilkan oleh Bapa di surga. Jadi di sini seseorang menjadi hamba Tuhan itu bukan hasil 4 tahun sekolah Alkitab. Bukan. Mestinya dari sekolah minggu kita mengajarkan kebenaran. Dari remaja kita ajarkan kebenaran. Ketika pemuda kita ajarkan kebenaran, saudaraku. Sehingga anak-anak kita akan mengenakan kodrat ilahi. Dan dimanapun dia berada, dia menjadi saksi. Ini Kristen yang benar. Di tengah carut marut hidup banyak komunitas Kristen, saudaraku, kita harus tetap dalam integritas kita. Inilah kebenaran. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi terang yang ajaib. Marvelous light. Dalam bahasa Yunaninya phostomaston. Jika proses mengenakan kodrat ilahi berlangsung dalam kehidupan seseorang, ia akan makin menjadi saksi bagi banyak orang dan efektif memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa itu bukan hanya membuat orang masuk gereja. Ya masuk gereja tapi tidak masuk proses keselamatan, apa artinya? Akhirnya juga tambah menjadi rusak. Buat apa? Bapak Ibu, investasikan waktu saudara. Perhatian saudara untuk hal ini. Segala sesuatu yang saudara raih, satu kali saudara harus tinggalkan. Tetapi saudaraku sekalian, kodrat ilahi inilah harta abadi. Jadi kalau Tuhan mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya jadilah anak kerajaan, keluarga kerajaan, like father like son, seperti Bapa di surga. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga. Banyak orang tidak berani melangkah, tidak nekat, tidak berani melangkah. Dia tetap dalam kondisi dan keadaan seperti itu. Tidak bertumbuh. Satu kali dia akan menyesal. Sangat menyesal. Dan penyesalannya tidak bisa diungkapkan kecuali dengan ratap tangis dan kertak gigi. Anda jangan mengalami itu. Ada banyak masalah yang sudah hadapi dalam hidup ini. Tapi jangan terpengaruhi oleh masalah. Justru masalah hidup itu harus menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk mendewasakan saudara-saudara semua. Katakan amin. Jangan lagi saudara ditipu oleh pengajar-pengajar palsu. Yang mengajarkan Injil yang telah dimodifikasi, dikawinkan dengan semangat zaman. Injil yang murni yang diajarkan Tuhan Yesus adalah Injil yang menggiring orang untuk mengikuti jejaknya. Saudara, jangan-jangan, dan saya bisa hampir pastikan kalau Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang, Dia datang di gereja-gereja di Jakarta ini khususnya, Tuhan Yesus dengan sedih atau marah berkata, siapa yang menyuruh kalian membuat agama seperti ini?
Aku tidak mengajarkan kalian agama Kristen. Yang kuajarkan adalah hidupku. Yang kuajarkan adalah hidupku. Dan hidupku adalah model dari manusia yang mengenakan kodrat ilahi. Saudara, jangan saudara berpikir bahwa hanya saudara yang merasa putus asa. Saya pun juga merasa putus asa. Tapi saya tidak mau berhenti. Seperti lagu yang tadi saya katakan. Walaupun itu mustahil, dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil, apapun bagimu. Bicara soal ketidakmustahilan, jangan membawa ke ranah problem-problem pemenuhan kebutuhan jasmani. Soal kesehatan, ekonomi, atau hal lain. Cobalah bertanggung jawab dan belajar saudara bertanggung jawab atas hidup saudara. Dan percayalah Tuhan pasti menyertai saudara. Kemustahilan, ketidakmustahilan harus dikaitkan dengan proyek utama ini. Itu bagaimana kita mengenakan kodrat ilahi. Walaupun itu mustahil, dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil, apapun bagimu. Saudara perhatikan bagaimana orang-orang Kristen kalau lagi misalnya makan di restoran gitu. Udah kayak raja kan. Itu kalau restoran tidak melayani dengan baik atau pembantu atau pelayan yang berbuat salah. Aduh, ngamuknya kayak apa. Orang kaya baru, norak. Kalau tinggal di hotel lalu hotel tidak melayani dengan baik. Kan banyak tamu, bisa saja pelayanan kurang baik lalu ngamuk-ngamuk gitu. Aduh saudara. Udah kayak orang kampung gitu. Baru pertama itu jadi orang berduit yang bisa masuk hotel atau di restoran. Kampungan. Kalau punya kekuasaan itu, dia tidak memanfaatkan, rasanya tidak puas. Ya, kampungan. Lihat itu Hansip. Kalau maki-maki pedagang itu, pedagang asongan yang mencoba masuk komplek. Waduh. Kayak ngusir ayam saudara. Betul? Tapi begitu yang datang itu mobil sedan. Dan tuh lihat. Anda kan lebih dari orang-orang kayak begitu tuh loh. Ngerti gak? Kampungan. Kalau di jalan kita ketemu mikrolet atau metro mini yang ngebut mau mengganggu sudah punya jalan. Kita ngamuk. Ya ndak level saudara. Ndak kelasnya. Ya udah. Loh, dulu saya nggak bisa begitu. Nggak bisa. Lu jual, gue beli. Seberapa you kuat? Kita nggak jadi berkat, saudaraku. Saya ngomong ini belum sempurna. Tapi saya mau belajar sempurna. Banyak kesempatan dan peluang berbuat salah. Tapi kalau kita ingat anugerah Tuhan yang sedang mempersiapkan kita jadi orang besarnya di kerajaan Bapa di surga. Kita mau berani menyangkal diri. Dan terus belajar saudaraku. Ingat ciri utama dari orang yang mengenakan kodrat ilahi, dimanapun dia tidak melukai orang. Bercandanya, sikapnya tidak melukai orang. Saya mengerti kalau anak-anak muda bercanda kadang-kadang siut ada korban. Orang ketawa tapi ada korban. Lu kok botak, orang ketawa. Nah yang dijadikan bahan ketawa itu jadi korban tau. Dibayar harga ketawanya orang. Tahu nggak? Jangan begitu. Ya kalau sudah umur 45, 50 tahun bahkan lebih lalu model begitu, selamat jalan. Memang lu nggak pantas jadi anggota kerajaan. BBM grup itu suka kata-kata yang nggak pantas dimunculkan. Aduh. Udah tua-tua kok goblok.
goblok begitu. Nggak pantas. Tapi maklum ya, namanya juga retarded ya. Idiot. Tapi kita jangan idiot. Masih jauh jalannya. Rasanya mustahil. Tapi Tuhan akan memberikan kemampuan kita kalau saudara mau. Walaupun itu mustahil, dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil, apapun bagimu. Kesempatan ini hanya sekali, saudara, dan tidak diberikan kepada semua orang. Kalau saudara punya kesempatan ini, jangan disia-siakan.